Jadi gini Kak, waktu itu aku kan lagi main di Temanggung, tepatnya di Ledung, waktu itu Kecamatan Ledung. Jadi lapangan Ledung itu ada di antara kaki gunung, jadi Gunung Sumbing sama Gunung Sindoro waktu itu. Nah, memang tempat di situ itu memang kenal sakral ya. Jadi tempatnya itu di sebelah kanannya ada pabrik, terus di belakang pabrik itu ada kayak tempat buat rumah kaca gitu buat nanem. Terus di kanan kiri lapangan itu tuh ada pohon beringin dua. Jadi di kanan ada satu, di kiri ada satu. Nah, kebetulan di bawah dari lapangan itu tuh ada tempat keramat. Jadi tempat itu tuh kayak seperti ada jembatannya, kayak sungai gitu loh Kak. Terus waktu itu aku kan memang ikut pasar malam Kak. Jadi aku tuh tidur di pasar malam kayak gitu. Aku sama kru dan sama suamiku karyawan pasar malam, kalau aku buka bisnis jualan mainan waktu itu. Terus kita di lapangan itu sampai kan, lalu kita kan biasanya kalau di awal itu kru akan membangun semua bahannya dulu kan. Nah, setelah itu aku sama suamiku setelah membangun, enggak, aku nggak membangun, maksudnya suamiku membangun bahannya, aku otomatis kumpul sama cewek-cewek yang lain. Jadi waktu itu ada salah satu teman aku yang bawa anak. Jadi anaknya itu masih kecil, sekitar umur 1,5 sampai 2 tahun seperti itu. Lalu karena anak dari temanku itu waktu itu buang air besar, akhirnya aku sangat menemani temanku. Sebenarnya kita tuh di tempat itu tuh gak punya toilet yang proper Kak. Jadi kita tuh di tempat itu tuh uh, seperti, ya kalau kerungu anak-anak cowok tuh memang sering buang air kecil di pohon atau di tempat terbuka lah, ya namanya juga laki-laki ya kan, walaupun emang salah. Nah, lalu kejadian yang dialami pertama adalah ketika aku menemani temanku ini kamar mandi bersama suami dan anaknya, karena aku sendirian, suamiku lagi bangun posisinya, aku masuk ke kamar mandi bersama-sama. Jadi ruangan kamar mandinya itu ada 4, aku masuk di paling pojok kanan, lalu temanku dan suaminya dan anaknya itu di tengah, nomor 2 waktu itu di sebelah aku persis. Lalu aku kan karena merasa aku sudah selesai, tapi temanku kan akan lama karena kan dia kan ada anaknya ya. Aku bilang ke temanku, aku mau ke konter karena kebetulan di depan itu ada konter dan kuota aku tuh memang lagi habis waktu itu. Lalu aku ke konter sebentar, aku bilang, aku udah pamit gitulah intinya. Lalu setelah dari konter, aku masuk lagi ke dalam kamar mandi itu, temanku ternyata udah nggak ada. Aku cari-cari, aku buka-buka pintu kamar mandinya, memang kosong semua 4 kamar mandi itu. Setelah itu aku kan mikirnya, oh mungkin sudah kembali duluan seperti itu. Lalu aku kembali ke lapangan, ternyata di lapangan tuh nggak ada temanku. Aku masih berpikir positif ya waktu itu, masih mungkin dia lagi pergi atau mungkin dia lagi membeli apa, pampers untuk anaknya seperti itu. Ternyata 15 menit lah setelah itu temanku datang. Lalu malah aku bertanya sama dia, kenapa tadi kok kembali duluan? Lalu temanku jawab, nah kita nggak kembali duluan, kita tuh nungguin kamu tapi kamu nggak datang-datang, ternyata kamu kembali duluan. Padahal aku sudah jelas melihat bahwa aku waktu masuk kamar mandi itu sudah kosong, sudah tidak ada orang lagi. Lalu pembangunan sudah selesai, ya hari-hari berjalan seperti biasa. Aku kan selalu tidur di tenda. Jadi aku membangun tenda, waktu itu kebetulan aku dapat tempat di bawah pohon beringin persis seperti itu. Lalu aku memang sering mendengar
suara orang nangis atau suara monyet seperti itu. Nah, kita kan sebagai kru pasar malam tuh memang sudah biasa kalau gangguannya tuh hanya seperti itu, karena memang setiap lapangan tuh pasti ada yang nunggu. Itu sudah rahasia umum yang diketahui orang-orang yang biasanya terlibat di lapangan, seperti itu. Lalu aku waktu itu sering berkumpul. Kejadiannya sebenarnya itu di awal itu si sosok yang menurut aku uh, astral itu memang sering ngeliatin atau bikin suara, tapi konflik yang sebenarnya terjadi itu waktu di awal-awal para kru itu mulai pipis sembarangan. Jadi kru laki-laki itu pipis sembarangan gitu loh kak. Nah, sejak itu teror itu semakin kompleks di situ. Jadi memang auranya beda, lalu terornya itu beda seperti itu. Para kru, bahkan kru laki-laki ada yang bilang waktu pipis selalu ada perempuan menggantung di atasnya seperti itu dan lain sebagainya. Tapi yang aku alami sendiri adalah waktu itu malam-malam, aku ingat aku lagi tidur karena tenda aku itu tertutup terpal, jadi sangat tidak mungkin orang lain masuk ke dalam. Aku dan suamiku lagi tidur di dalam tenda, lalu aku merasakan ada tangan yang megang tanganku. Jadi aku merasa loh kak, itu tangannya tuh kayak telapak kucing yang warna pink itu. Jadi kayak daging gitu loh, kayak bukan orang kayak gitu lah. Aku masih positif thinking mungkin itu kucing kayak gitu. Terus suami aku bilang nggak mungkin kucing. Aku pun lama-lama aku pikir memang nggak mungkin kucing lewat situ karena itu bener-bener rapet terpalnya seperti itu. Nah itu untuk kejadian kedua. Lalu yang puncaknya itu waktu kita kru semua, kejadian waktu itu di sana itu hampir terjadi puting beliung waktu itu. Jadi di sana itu memang rawan karena pertemuan dua gunung ya. Nah itu kami tim tahu bahwa itu enggak karena itu memang ada suatu yang istilahnya marah ya di sana. Jadi mereka itu memang karena kita sendiri tim tahu bahwa emang kita yang salah seperti itu. Jadi akhirnya sampai akhir pun kita yang pergi. Kalau pasar malam itu memang 20 hari kak tempatnya di sana. Jadi setelah 20 hari itu kita kan betah-betahin ya kak, karena kan kita di sana juga merantau kayak gitu. Lalu kita pergi dan ya memang kata orang sekitar memang tempat itu memang angker seperti itu.